Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Hari ini aku bisa share kembali kepada kalian semua. Nah, untuk kali ini aku mau share tentang gimana caranya untuk mengatur keuangan untuk pelajar. Nah, terkhusus di sini buat para adik-adik yang sekarang lagi menempuh pendidikan ya teman-teman, atau lagi sekolah. Nah, siapa bilang di sini kalau anak sekolah itu nggak bisa mengatur keuangan? Bisa dong tentunya ya teman-teman. Karena di Instagram sendiri itu banyak banget yang DM aku buat membuat budgeting untuk anak-anak sekolahan. Nah, di sini itu aku mau share tentang budgeting anak sekolahan dengan uang jajan harian. Di sini dimana setiap harinya itu dia mendapatkan uang jajan dari bundanya Rp20.000. Nah, gimana cara aku untuk mengatur keuangan dengan cara ini? Simak videonya hingga akhir. Nah, sekarang di sini yang pertama kali kita lakukan yaitu untuk membagi beberapa kategori dari uang jajan ini ya teman-teman. Untuk kategori yang pertama di sini ada untuk tabungan. Kemudian yang kedua di sini juga ada untuk kategori sedekah. Nah, sebelumnya di sini jika kalian ingin membuat budgeting bisa kalian sesuaikan dengan uang belanja kalian masing-masing atau uang jajan kalian masing-masing setiap harinya ya. Nah, di sini aku tuliskan dulu ya teman-teman untuk kategori-kategorinya. Tadi yang pertama dan kedua udah aku sebutin. Nah, untuk yang ketiga sendiri ini untuk kategori uang jajan ya teman-teman. Jadi nanti ketika kalian ingin membuat budgetingnya, kalian bisa tentukan sendiri untuk persenannya berapa-berapa. Sesuaikan saja dengan uang jajan kalian ya teman-teman. Kalau untuk persenannya bisa kalian ikuti dari video aku ini. Nah, yang pertama di sini untuk tabungan itu sebesar 20%, di mana 20% dari 20.000 itu ada Rp4.000 ya teman-teman. Jadi kalian itu bisa menabung sebesar Rp4.000 di setiap harinya. Keren kan? Kemudian kategori yang kedua di situ ada sedekah, di situ 10%, di mana 10% dari 20.000 itu ada Rp2.000. Jadi kalian bisa menyisihkan uang 2.000 untuk sedekah setiap harinya. Dan di situ yang ketiga ada kategori uang jajan, ada 70%, di mana di situ jumlahnya Rp14.000. Nah, itu uang jajan yang bisa kalian jajankan di sekolahan setiap harinya ya. Kalau untuk nominal 20 ribuan ini biasanya itu untuk anak SMA ya teman-teman. Di sini kalian bisa menabung dan aku contohkan untuk menabungnya ya teman-teman. Di sini yang pertama untuk menabung setiap hari itu 4.000. Di sini kalian bisa bikin kolom sebanyak 30 kolom. Nah, di sini aku contohkan 12 kolom ya teman-teman. Jadi nanti kalian bisa membuat di 30 kolom untuk tabungannya. Untuk masing-masing kolom sendiri itu terdiri dari Rp4.000 sesuai dengan uang tabungan 20% tadi ya teman-teman. Jadi ketika kita menabung Rp4.000 dalam 1 bulan itu kalian bisa mendapatkan Rp120.000. Sedangkan jika dikalikan dalam 1 tahun itu kita bisa mendapatkan Rp1.540.000. Nah, itu jumlahnya lumayan banget ya teman-teman atau adik-adik. Buat kalian yang nonton video aku ini, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Tanpa kalian sadari juga dengan memulai budgeting di saat sekolah seperti ini bisa membiasakan kalian pada saat udah menikah atau kerja nanti ya.
Nah, di sini aku tuliskan dulu ya teman-teman untuk keterangannya. Untuk kolomnya ini sebanyak 30 kolom yang harus kalian buat supaya kalian nggak lupa nanti. Jadi aku tuliskan aja di sini untuk keterangannya, untuk mengingatkan kalian aja ya teman-teman. Dan di sini lanjut untuk tabungan akhirat ataupun sedekah. Di sini bisa kita tabungkan sebesar Rp2.000 sebanyak 30 kali dalam 1 bulan, karena itu jumlah dari bulan ya teman-teman. Jadi 1 bulan itu kan ada 30 hari, tapi itu nanti bisa terpotong karena hari Minggu ya teman-teman. Jadi nanti bisa kalian sesuaikan aja. Bisa juga kalian buat dalam 28 kolom di setiap bulannya. Nah, di sini untuk 2000 sendiri kalau dikalikan 30 itu kita bisa mendapatkan 60.000, sedangkan dalam 2000 jika kita kalikan di 12 ataupun dalam 1 tahun tadi, kalian bisa mendapatkan uang sebesar Rp720.000 ya teman-teman. Nah, di sini aku mau sedikit konfirmasi untuk 4.000 tadi dikali 12 itu maksudnya dalam 1 tahun ya teman-teman. Itu dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan, jadi nanti dikalikan aja di 120.000 dikali 12 itu hasilnya Rp1.540.000. Sedangkan 2000 juga tadi hasilnya 60.000. Jika 1 bulan bisa dikalikan 60 kali 12 itu hasilnya Rp720.000, supaya kalian gak bingung ya teman-teman. Jadi untuk menyimpan uangnya aku contohin, kalian bisa membuat seperti ini ataupun kalian bisa pesan seperti ini yang aku pakai di Shopee ya teman-teman. Ini tuh harganya murah banget, dan ini itu dompet kartu untuk BPJS ataupun kartu-kartu yang lainnya. Jika kalian pengen membeli seperti ini, nanti linknya aku tuliskan di deskripsi box ya teman-teman. Jadi kalian bisa langsung klik aja linknya, nanti aku tuliskan ya. Sebenarnya kalian juga bisa menggunakan amplop apapun yang ada di rumah kalian. Cuman menurut aku, kalau kalian simpannya uang itu di amplop itu bisa aja kusut ataupun cepat rusak ya teman-teman. Jadi kalau kalian menggunakan tempat seperti ini itu akan lebih awet dan lebih praktis juga. Jadi ini tuh harganya nggak mahal ya teman-teman. Bisa kalian cek nanti untuk harganya itu ada yang nggak sampai 20 ribuan gitu. Jadi kalian bisa pesan langsung aja di Shopee nantinya. Nah, di sini aku mau contohkan sama kalian semua. Aku punya uang 20 ribuan. Di sini ada pecahan yang udah aku bagi-bagi sesuai dengan pos-posnya. Nah, untuk kategori yang pertama di sini ini ada tabungan sebesar Rp4.000 sesuai dengan persenan yang tadi udah ditulis ya. Di sini langsung aja kalian bisa masukkan uangnya seperti ini. Kemudian untuk kategori tabungan di situ tadi ada 2000, juga bisa langsung aja kalian masukkan di dalam dompetnya. Kemudian yang terakhir di sini untuk kategori uang jajan di sini ada 14.000. Kalian juga bisa langsung aja masukkan ke dalam dompetnya. Dan aku merasa jika kalian mencoba hal seperti ini itu positif banget ya teman-teman. Kalian bakalan tahu gimana caranya mengatur keuangan dengan baik nantinya. Nah, di sini aku juga mau disclaimer, aku di sini bukan ahli keuangan ataupun yang sejenisnya. Di sini aku hanya pengen share aja gimana caranya aku menerapkan budgeting di keluarga aku. Dan juga sedikit share kepada kalian untuk adik-adik ya teman-teman, supaya kalian juga bisa menerapkan budgeting seperti aku walaupun kalian itu masih ada di sekolahan. Jadi menerapkan budgeting seperti ini itu sangat berguna banget buat kalian di kemudian hari ya teman-teman atau adik-adik semua.
kalian coba deh menabung ataupun membuat budgeting seperti ini, nanti kalian bisa rasakan sendiri untuk manfaatnya. Nah, di sini juga aku memiliki binder sejenis yang seperti dompet tadi itu ya teman-teman. Kalian bisa pilih di antara keduanya yang mana kalian pengen punya nanti. Kalian bisa langsung aja cek di deskripsi box aku. Tapi kalau untuk tingkat keawetannya mungkin yang seperti binder ini ya teman-teman, yang awet. Tapi itu semua kembali lagi kepada kalian semua. Di sini untuk binder kecil ini biasanya aku gunakan untuk belanja mingguan dan juga kebutuhan aku selama 1 minggu begitu ya teman-teman. Jadi nanti aku ambil dulu uang di dompet pintar aku pisah-pisahkan di sini untuk setiap minggunya. Cara ini baru aku mau terapkan ya teman-teman, karena kemarin-kemarin juga aku belum menerapkan cara seperti ini. Aku pengen aja mendisiplinkan diri aku sendiri, karena kadang-kadang juga aku itu masih banyak boncosnya ya teman-teman di akhir bulan. Jadi di sini aku mau lebih mendisiplinkan diri aku sendiri memakai cara seperti ini. Jika kalian pengen coba silahkan ya teman-teman, boleh aja. Jadi nanti adik-adik semua atau teman-teman yang pengen mengatur gaji harian, bisa juga kalian terapkan seperti ini. Bisa kalian simpan uangnya di dompet seperti ini ya teman-teman. Oke deh, aku mau sapa-sapa dulu sebentar buat kalian semua. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku hingga akhir. Terima kasih kepada kalian semua yang udah selalu support video aku. Mohon maaf ini suara aku udah serak banget, karena lumayan teriak-teriak ya teman-teman aku untuk dubbingnya, karena di luar itu lumayan ribut banget, nggak tahu angin atau apalah itu. Buat yang belum subscribe channel aku, mohon subscribe ya teman-teman, biar channel aku ini makin berkembang di kemudian hari atau kedepannya. Dan juga nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku, biar aku juga makin semangat kedepannya untuk upload video terbaru ya teman-teman. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang udah simak video aku hingga akhir. Aku ucapin terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.